saya punya makom namanya makom ngalem. Tahu ngalem? Manja. Ya, makom manja. Itu makomnya para Badui. Para Badui itu makomnya makoman manja. Seperti kita tahu Badui datang Rasulullah lagi ceramah, langsung tanya. Saya mau nanya gitu. Ini Rasulullah lagi ceramah, coba bayangin. Enggak tunggu selesai. Saya mau nanya, kiamatnya kapan? Oh, nanyanya aneh-aneh, kiamatnya kapan? Rasulullah enggak jawab. Selesaikan ucapannya dulu ya. Selesaikan ucapannya dulu. Selesai berucap, Rasulullah kemudian bertanya, "Manisail?" Mana yang nanya tadi? Karena orangnya banyak kan? Saya ya Rasulullah. Kamu tanya apa tadi? Kiamatnya kapan? Rasul nggak jelaskan kiamat kapan karena itu rahasia. Nah, kadang umat Islam ini nggak menghargai nabinya. Dibilang Rasulullah aja nggak tahu. Siapa bilang Rasulullah nggak tahu? Rasulullah tahu sampai detik keberapa kapan kiamat itu ngerti. Cuman ada ilmu yang nggak boleh diberitahukan kepada orang lain. Sir bainuhu wa bainallah, rahasia antara beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya malaikat Jibril pun penasaran. Coba lihat tuh pada hadis Jibril alaihi salam. Ketika malaikat Jibril nyamar jadi seorang sahabat yang wajahnya mirip Dihyatul Kalbi, sahabat Dihyah dari suku Al-Kalb. Kemudian nanya mal Islam, mal iman, mal ihsan. Ini hadis yang kemudian kita jadikan dalam syariat kita rukun agama, arkanuddin, ada 3 itu ya. Kalau di pesantren, nggak tahu saya di tempat lain. Kalau di pesantren arkanuddin ada 3 ya, Islam, iman dan ihsan. Dalilnya dari mana? Hadis itu, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Selesai nanya semua itu, nah malaikat Jibril belok dari tugasnya. Tugas udah selesai nih. Ya, beliau sekarang secara pribadi pengen nanya. Urusan yang tadi untuk menyampaikan udah beres. Malaikat Jibril penasaran, maka nanya, kiamatnya kapan? Kiamatnya kapan? Mau cari bocoran malaikat Jibril. Karena tahu nih, yang tahu cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiamatnya kapan? Rasulullah yang pandai menjaga rahasia ditanya, tapi Rasulullah nggak mau merendahkan malaikat Jibril alaihissalam. Maka Rasul nggak ngomong saya tidak tahu. Kalau Rasul ngomong saya tidak tahu, Rasulullah berdusta. Rasul mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu mengelak halus, pinter banget, cakep itu. Sebetulnya Rasulullah mendakkan, oh saya tuh nggak setahu kamu mestinya lebih tahu. Padahal ini tahu nih ya. Kamu kan lebih tahu, masa nanya ke saya gitu. Ya ini ngeles. Ya Rasulullah ngeles kenapa? Karena ini rahasia super top secretnya Allah Ta'ala nih, nggak boleh dibongkar. Rasul tahu kapan kiamat. Tapi bahas kapan kiamat nggak penting. Orang sekarang sibuk bahas kapan kiamat. Rasul nggak minta kita bahas kapan kiamat. Nggak bahas kita kapan kiamat, nggak perlu dibahas. Kiamat kurang 500 tahun lagi, kurang 900 tahun lagi. Lah kalau kamu nanti mati udah kiamat itu. Ngapain bahas kiamat yang nanti? Makanya Rasul sangat cerdas. Rasulullah kan pasti cerdas ya. Tapi sangat cerdas dalam mengajarkan ini. Rasul balik bertanya, ma'adat laha. Kamu nanya-nanya kiamat, emangnya udah siap apa? Nah itu yang penting dibahas. Persiapanmu menghadapi kiamat itu apa? Nantang, ya Allah kiamatnya kapan? Kayaknya udah punya amal banyak gitu ya. Mati siap saya. Kalau kiamat ditanyakan berarti siap mati ya? Saya siap mati ini. Lah, kamu tuh udah persiapkan apa? Ma'adatta laha. Maka dijawab oleh Badui tadi. Badui ini kan polos ya. Jadi kalau Badui itu istilah yang digunakan untuk orang Arab dari pedalaman, dari pelosok yang biasanya hidup di pegunungan, di bebatuan. Ya, kalau orang Jawa bilang angon kambing gitu ya. Menggembala kambing ternaknya atau di perkebunan, tapi yang di desa. Tabiatnya kasar. Kenapa? Hidupnya sama batu sama gunung. Kalau ngomong keras, teriak-teriak. Kenapa? Karena jaraknya antara satu orang ke orang lain jauh-jauh. Seperti orang desa dulu, kalau bercocok tanam di sawah, itu biasa suaranya keras. Kalau manggil temannya, hai, karena teriak-teriak. Itu setiap hari sehingga terbentuk jadi karakter. Karakternya keras, ya, bicaranya keras, tapi orangnya hatinya sangat polos. Hatinya bersih. Ma'adat talaha. Polos jawab. Saya nggak banyak siapkan sholat tanpa ada keterangan sunnah atau wajib. Iya. Jadi kadang kita tuh untuk biar orang nggak bingung kita bilang tanpa mempersiapkan banyak sholat sunnah. Begitu kan ya? Tapi itu nggak ada sebetulnya. Ma'adat talaha. Saya tidak menyiapkan banyak sholat, nggak menyiapkan banyak puasa. Artinya apa? Badui ini tidak pamer amal.
Udah nggak usah bahas amal saya Rasulullah, udah amal nggak punya gitu. Saya amal, tapi amal nggak punya, nggak banyak amal saya, nggak cukup ngadepin kiamat, nggak cukup. Walakin, tapi aku cinta Allah dan Rasulnya. Walakin uhibbullah wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka saat itulah Rasulullah SAW menyampaikan suatu hadis yang kita harus renungkan betul. Hadis ini yang seharusnya sering kita bahas. Karena ini kabar gembira yang paling menggembirakan para sahabat. Para sahabat mengatakan setelah kami masuk Islam, sampai datangnya hadis tersebut, tidak ada satu kabar gembira yang lebih menggembirakan hati kami seperti hadis Nabi yang satu ini. Jadi pahala jihad, pahala zikir, pahala sholat, pahala puasa, pahala sodakoh, semua berita gembira dari Rasulullah. Kamu kalau sedekah pahalanya ini, kamu zikir ini pahalanya ini, kamu ucapkan tasbih pahalanya ini, kamu ucapkan tahlil pahalanya ini, kamu ucapkan istighfar pahalanya ini, kamu sodakoh pahalanya ini, kamu jihad pahalanya ini. Itu semua menggembirakan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tetapi para sahabat mengatakan yang satu ini yang paling menggembirakan. Tidak ada yang lebih menggembirakan hati kami selain hadis yang satu ini. Apakah itu? Rasul menyatakan, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Senang nih sahabat. Berarti ini ya, kalau lihat kualitas amal saya nggak cukup mau kumpul Rasulullah. Tapi saya cinta Rasulullah. Masuk nanti sama Rasulullah. Kalau lihat diri saya nggak pantas saya ini nanti ketemu Allah, nggak pantas, nggak mungkin layak ini. Amal seperti ini mau ketemu Allah, nggak mungkin layak. Lihat seperti itu. Tapi alhamdulillah ini Rasul ngasih kabar gembira. Asal ada modal cinta beres. Masuk dalam kelompoknya orang-orang yang bisa lihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Sayyidina Syekh Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu taala anhu, sebelum kita bahas sedikit, saya juga tadi mau ceritakan sedikit riwayatnya saya Ma'ruf, tapi kok larinya ke bab mahabbah ya. Memang lisan saya ini nggak bisa diatur. Jadi saya pengennya ke sana, tapi dibawanya ke sana. Ya udah ya, nggak usah ngurusin kitab dulu ya, ngurusin yang di hati aja ya. Memang ini aneh nih buku ini. Cuman udah dapat berkahnya. Saya Risalatul Qusyairiyah. Saya mau nanya boleh? Mana yang lebih Anda andalkan murid-murid Abah Hanom? Saya nanya sama murid Abah Hanom. Mana yang lebih Anda andalkan? Cinta Anda pada guru Anda atau zikir Anda? Cinta sama guru. Terus kalau ada ikhwan PKN nggak zikir, modal cinta boleh nggak? Ini pertanyaan, kan? Ini pertanyaan. Artinya idealnya yang cinta akan menjalankan ajaran gurunya, betul kan? Tapi pertanyaannya, ada orang cinta tapi nggak menjalankan ajaran gurunya. Kira-kira bisa tidak disebut pecinta? Ini yang bagian satu, ini keterangan saya tolong jangan diamalkan ya. Ini keterangan ini jangan diamalkan. Kenapa para sahabat bergembira dengan hadis tadi? Ya karena para sahabat tidak pernah mengukur amalnya. Para sahabat menyatakan kami sangat beda dengan Rasulullah SAW. Kami belum menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Sholat kami belum seperti yang diminta Rasul, zikir kami belum seperti yang dijalankan Rasul. Sehingga para ulama mengambil satu fatwa dari para ulama, cinta itu tidak bisa dihapus dengan maksiat. Maksiat tidak bisa menghapus cinta. Ini kabar gembira, tapi jangan diamalkan. Ya, kabar gembira, tapi jangan diamalkan. Maksiat tidak bisa menghapus cinta. Memang dengan maksiat kadar cintanya itu semakin turun, tapi cintanya nggak terhapus. Karena cinta itu adalah amalan ruh. Amalan ruh. Maksiat itu amalan nafas wal hawa. Ya, sedangkan manusia itu ruh. Nafas dan hawa ini dicampurkan setelahnya. Aslinya ruh, suci. Ya, alal fitrah. Nggak ada kotoran, nggak ada nafsu, nggak ada hawa. Makanya nanti dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Siapa yang dipanggil? Ya ayatuhan nafsul
mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Ruh yang nggak ada nafsu amarah, nggak ada hawa, itu yang dipanggil. Itu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan ruh ini tidak bisa dihapuskan ya dengan kemaksiatan apapun. Amalan ruh nilainya tinggi. Cinta itu dari ruh. Makanya pahala cinta nggak bisa diukur. Pahala cinta nggak bisa diukur. Rasul mau cuma ngasih gambaran pahala cinta itu menyebabkan orang yang jatuh cinta sama tempatnya dengan yang dicintai. Ini biasa atau luar biasa? Nanti saya kasih contoh boleh ya? Ya. Ada orang baik sama cucu kita. Ada orang baik sama cucu kita. Kasih mainan, belikan baju. Kita nggak kenal sama orang tadi, ya kan? Terus kita cinta nih sama cucu kita, cinta banget sama cucu kita. Terus kita nanya, siapa dia? Itu kayak yang biasa belikan baju saya, berikan saya makanan. Akhirnya kita sapa orang tadi. Ayo, sini mas, duduk bareng kita, ayo makan bareng ini. Diajak makan bareng karena kenal nggak kenal. Karena cucu kita cinta sama dia cinta sama cucu kita cinta sama cucu kita, maka dia pun masuk dalam kelompok kita. Ini kabar gembira. Kita nggak nanya, ini orang benar atau nggak benar, baik atau nggak baik. Wujudnya dia baik sama cucu kita. You love him, I love you. Selesai. Kan begitu ya. Ini cuman gambaran kasar. Makanya ketika dalam Sahih Bukhari atau hadis yang lain, ada satu sahabatnya Rasulullah SAW yang belum bisa meninggalkan kebiasaan minum khamar. Ya, karena dulu tuh kalau di Indonesia ngopi sama ngeteh ya, minum kopi sama minum teh itu orang Indonesia lebih banyak daripada minum air. Orang Indonesia lebih banyak minum kopi dan teh daripada air. Itu fakta atau bukan fakta itu? Fakta. Makanya sampai banyak iklan layanan masyarakat gitu kan, ya dirinya dikasih teh tapi tanamannya dikasih air gitu kan, ya justru tanaman dikasih air tapi dirinya dikasih teh atau kopi, dirinya dirusak dengan banyak minuman yang nggak sehat, sementara tanamannya justru dikasih yang sehat itu. Karena kita ini banyak mengkonsumsi kopi atau teh. Nah, orang-orang Arab di waktu itu, Jazirah Arab, itu minuman teh kopinya itu khamar. Jadi minumnya itu khamar tiap hari. Jadi makan ya khamar, ya cemilan khamar itu. Maka ketika diperintahkan untuk meninggalkan juga perintahnya bertahap. Tapi terakhir diharamkan mutlak. Saat diharamkan mutlak masih tersisa ada orang-orang yang belum bisa meninggalkan. Belum bisa meninggalkan, tapi konsekuen. Orang-orang itu konsekuen. Artinya kalau sudah ngemput gak bisa, minum dikit gitu, mabuk ya, ditangkap. Konsekuensinya apa? Dihukum cambuk. Ya tobat, ya Allah ampuni saya, kemarin tergoda nafsu. Berapa saat kemudian mabuk lagi, cambuk lagi. Dan suatu hari dicambuk di depan Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang lain emosi, ya emosi, karena coba bayangin ya, berapa kali dihukum di depan Rasulullah masih kambuh. Jengkel atau nggak jengkel kira-kira? Ya, wajar kan kalau jengkel, kamu tuh mau sampai kapan gitu loh ya, masih nggak bisa melapaskan minuman keras ini. Maka saat itulah ada satu sahabat yang melaknat. Ya Allah, ya semoga Allah melaknat kamu, semoga Allah melaknat kamu. Maka Rasulullah SAW angkat bicara dan marah. La tal'anuh, jangan kamu laknat dia. Fa ini sungguh aku bersaksi hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Sungguh aku melihat hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi mabuknya ini nggak bisa menghapus cinta yang ada dalam hatinya. Rasulullah menghargai cintanya itu. Tapi jangan kemudian udah kalau begitu kita mabuk aja, yang penting cinta. Kacau ini. Bukan begitu maksudnya, paham kan ya? Nah, ini kabar gembira buat kita semua, buat orang yang punya guru. Guru kita nggak lihat maksiat kita. Guru kita nggak lihat maksiat kita, enggak. Guru kita itu sudah di alam nurani, nggak ada suudzon, nggak ada benci, yang ada itu husnudzon terus. Ya, mudah-mudahan deh besok sembuh dia. Mudah-mudahan dia besok itu jadi lebih baik.
Semasa hidup aja begitu, apalagi setelah meninggal dunia. Jangan justru lantaran banyak dosa lari dari guru. Udah saya ini banyak dosa, nanti kalau ikut hadir majelisnya Ustadz Wafiuddin kelihatan belepotan saya. Kotor nih, nggak enak deh, nunggu kalau udah bersih baru hadir lagi. Nunggu kalau udah bersih baru hadir lagi. Ini logika yang salah. Logika yang salah. Jadi kalau Anda bajunya berbelepotan, jangan mandi dulu, jangan dicuci ya. Nunggu aja nanti punya baju baru mandi gitu. Jadi justru kalau kita kotor, itu kita harus mandi gitu. Kita sadar diri kita kotor, kita harus mendekat, kita minta dibersihkan. Kita sakit ya kita berobat, kan begitu. Nah pernah ada satu orang sufi punya muridnya hilang dari majelisnya, nggak kelihatan. Dicari sama sufi ini, kemana nih muridnya? Kesana kesini, nggak ketemu, menghilang, lari. Suatu hari kelihatan di jalan. Begitu lihat gurunya, muridnya lari. Habib Novel, misal begitu ya. Tapi saya belum sampai makom itu, jauh sekali. Nggak pas, Syekh Fulan gitu. Lari nih murid. Gurunya, namanya guru jangan dikira lemah. Rasulullah itu jago lari. Pengikutnya Rasulullah itu walaupun seperti apa, fisiknya kuat. Dikejar sama gurunya. Ya, muridnya masih muda, gurunya udah tua. Menang siapa kira-kira? Menang gurunya, kenapa? Karena ada tembok. Karena ada tembok, kejar ketemu tembok nih. Udah, kayak saya kira. Mau noleh ke belakang nggak berani. Dipegang sama gurunya. Mau kemana kamu? Mau kemana? Kenapa kok kamu nggak datang majelis lagi? Saya banyak salah, saya banyak dosa guru. Jawabannya, kalau kamu udah nggak punya dosa, nggak usah datang ke majelis saya. Justru dosamu banyak, datanglah ke majelismu. Syekh man yurih muridah. Jadi yang namanya guru itu yang bisa membuat muridnya istirahat. Ya, guru itu yang bisa membuat muridnya istirahat. Sebetulnya umat Islam ini istirahat udah. Kenapa? Rasul udah jamin kok. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Tapi yang model begini jangan diajarkan, bahaya. Harus lengkap keterangannya, kan begitu ya? Cuman buat kita itu nentermin dikit loh. Umatku yang dosanya besar-besar jangan khawatir, udah aku siapkan syafaatku. Itu Rasulullah. Bukan yang buat banyak sholawat. Banyak sholawat udah pasti dapat syafaat, gitu kan? Pertanyaannya yang dosa besar dapat enggak? Justru Rasul mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk umatku yang dosanya besar.